Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang merupakan kelanjutan dari part yang sebelumnya yang berjudul Pesugihan Keluarga Ningrat Ngipri Ketek part yang ke-9. Jadi ini cerita masih tetap ditulis oleh Mas Restu Wiratmaja. Yuk, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan saya mulai. Semua yang dikatakan oleh Mbak Ina benar-benar sangat sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Dimulai dari kematian Nyi Endang, keadaan anggota keluarga Ningrat setelah Nyi Endang meninggal, dan hal-hal yang membuat para keluarga Ningrat ketakutan setelah itu. Akan tetapi semuanya berubah ketika Raden Angkoro menunggangi kami, keluarga Ningrat. Ucap Mbak Ina, dan maksud menunggangi itu gimana, Mbak? Dia itu berencana mengambil kesempatan ini demi kepentingannya juga. Karena itulah ketakutan kami saat itu adalah jangan ada yang dijadikan tumbal, baik itu Mas Pangarep ataupun Mas Sugeng. Dan Raden Angkoro berhasil mengambil kesempatan itu, jelas Mbak Ina. Dengan apa? Dengan memanipulasi keadaan. Bapak langsung teringat akan pesan Kang Waris saat dirinya harus berhati-hati dengan Raden Angkoro karena selain dirinya juga memiliki sesuatu hal yang tidak dimiliki keluarga Ningrat lainnya. Raden Angkoro juga adalah salah seorang dari keluarga Brotoseno yang kehadirannya sangat ditakuti karena kelicikannya dalam bersilat lidah. Dia berhasil memanipulasi keadaan dan membuat kita semua percaya bahwa tumbal selanjutnya harus berasal dari keluarga Brotoseno. Jelas Mbak Ina seperti itu. Maksud Mbak Ina adalah Raden Suropto. Dia itu hanya pengalian saja. Ya, tetap saja Raden Angkoro tidak menginginkan jika semua itu terjadi. Dia lebih memilih menghancurkan keluarga Ningrat secara perlahan. Saat dimana Mbak Ina menceritakan hal itu, Bapak mendapati sebuah energi yang baru saja hadir di antara sekitaran ruang tamu. Ada yang datang, jelas Mbak Ina. Bapak hanya mengangguk paham. Bapak segera menetralkan energi tersebut dengan cara memadatkan wilayah keduanya agar apa yang dikatakan oleh Mbak Ina tidak diketahui oleh para pengintip suruhan. Kita hanya punya waktu 2 menit, Mbak, ucap Bapak sembari memberi aba-aba. Baiklah, aku langsung menceritakan intinya saja terkait apa yang memang menjadi pertanyaanmu. Mbak Ina menghela nafas sebentar, sepertinya Mbak Ina telah siap dengan resiko ini, walaupun nyawanya sendiri yang menjadi taruhannya. Mas Sugeng menginginkan orang-orang yang tidak berada di dalam anggota Ngipri Ketek untuk segera keluar dari rumah. Alasannya sangat sederhana. Jika ratu dan pengawal sudah didapatkan, Raden Angkoro yang menjadi kemudi saat ini dan Mas Pangarep yang menjadi bawahannya akan melakukan apapun yang dia inginkan. Tumbal yang sekarang akan bersifat menyeluruh, baik orang dekat, orang yang masih memiliki hubungan terdekat, atau orang-orang yang berada di sekitarnya. Jelas Mbak Ina dengan wajah penuh keseriusan. Itu artinya apa yang diinginkan oleh Raden Angkoro untuk menumbalkan karyawannya juga termasuk dalam bagian ini. Bukan hanya itu saja, satu persatu tetangga rumah juga akan terkena dampaknya. Mereka mendengar omongan kita. Bersamaan dengan itu, tepat di belakang Mbak Ina, sosok Jin Kolo Ireng langsung menutupi mulutnya. Sorot matanya yang merah menyala seakan-akan memberikan pertanda kepada Bapak untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Bapak pun langsung berlari ke arah luar kamar. Namun saat dirinya beranjak bangkit dan menengok ke arah Mbak Ina, betapa terkejutnya Bapak ketika tubuh Mbak Ina telah digelayuti oleh banyak sosok yang sangat mengerikan. Di samping kanan dan kiri Mbak Ina telah duduk sosok-sosok yang menjadi kiriman untuk mengawasi gerak-gerik Mbak Ina.
Satu sosok wanita berambut panjang dengan wajah yang tertutup oleh rambut telah memegang tangan kanan Mbak Ina. Lalu di samping kirinya telah berdiri sosok pocong yang menjadi hambatan tubuh Mbak Ina tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu mulutnya masih dibungkam oleh sosok jin kolok ireng yang merupakan milik dari Raden Angkoro. Mbak Ina berusaha menggerak-gerakkan kepalanya seperti memberi tanda kepada bapak untuk segera masuk ke dalam kamar karena ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Dengan terpaksa bapak pun meninggalkan Mbak Ina yang masih dicekal oleh tingkah sosok kiriman yang memang diarahkan untuk mengintip gerak-gerik dari Mbak Ina itu sendiri. Saat dimana bapak masuk ke dalam kamar, suara gamelan penyambut ritual pun berbunyi dengan kencang. Bapak langsung menyuruh ibuku untuk bersembunyi di bawah tempat tidur untuk menghindari teror dari kehadiran Roco Gedek. Suara sautan monyet mulai berbunyi di ruangan tamu. Lalu kemudian gemerincing suara kaki Ratu Gedek mulai mengarah ke sana, sembari membawa tubuh Mbak Ina untuk masuk ke dalam kamar. Hingga pada akhirnya suara teriakan mengerikan di malam hari pun terdengar begitu jelas. Mbak Ina ini melawan tantangan ataupun melawan pantangan dari apa yang memang sudah dijadikan peraturan dari orang-orang yang tergabung dalam persyaratan pesugihan ini. Mereka tidak boleh memberitahu, membocorkan rahasia atau bahkan menjelaskan secara rinci tentang sesuatu hal yang tersembunyi di pesugihan ini. Hingga saat dimana ritual itu selesai, lampu ruang tamu pun menyala kembali. Bapak dan ibu keluar dari bawah tempat tidur. Lalu perlahan mereka berdua keluar kamar untuk mengetahui apa yang baru saja terjadi. Terlihat dengan jelas pintu kamar rumah Mbak Ina terbuka dengan lebar. Sembari menutup mulut, bapak dan ibuku melihat sesuatu yang benar-benar mengerikan. Mereka berdua melihat jasad Mbak Ina sudah terbujur kaku dengan tubuh yang penuh dengan cakaran dan kedua kaki serta tangannya diikat di tempat tidurnya. Mereka berdua melihat jasad Mbak Ina sudah terbujur kaku dengan tubuh yang penuh dengan cakaran dan kedua kaki serta tangannya diikat di tempat tidur. Tubuhnya penuh cakaran monyet. Dari bagian punggung hingga rusuknya terdapat luka cakaran yang mungkin disebabkan oleh apa yang dimaksud oleh Mbak Ina perihal nyawanya yang akan dijadikan patokan, yaitu patokan utama ketika rahasia tersembunyi dari pesugihan itu terbongkar. Wajah Mbak Ina ini benar-benar sangat pucat. Mulutnya terbuka lebar seperti orang yang habis disiksa mati-matian. Bersamaan dengan itu, Raden Angkoro datang tepat waktu. Dia langsung menepuk pundak bapak yang sedari tadi tubuhnya masih berdiri dari pintu kamar. Bapak pun langsung merespon hal itu. Lalu ketika dirinya tahu jika yang hadir adalah Raden Angkoro, Raden Angkoro segera mengatakan sesuatu hal yang benar-benar membuat bapak terkejut akan perkataannya. Jadi apa kamu siap untuk aku jadikan sebagai tumbal berikutnya setelah Ina? Bukankah kamu ingin tahu terkait pesugihan ini? Ucap Raden Angkoro sembari tersenyum. Akankah ada satu perseteruan lagi antara Raden Angkoro dan Mas Arto Negoro? Apa alasan Mbak Ina memilih mati jika dibandingkan dirinya harus lari untuk menghindari cekalan itu? Apa memang semuanya sudah teratur dan menjadikan kematian Ina ini sebagai langkah awal dilakukannya pesugihan yang diinginkan oleh yang lainnya? Kemudian babak kehidupan baru. Kematian Mbak Ina ini adalah kematian yang sangat nyata akan apa yang memang diceritakan ataupun direncanakan oleh keluarga Bartoseno dan juga keluarga Ningrat. Mereka yang tergabung dalam pesugihan ini benar-benar memperlihatkan dengan jelas dampak dan akibatnya setelah memberitahu secara rinci akan hal-hal yang berkaitan dengan pesugihan itu sendiri. Babak baru dimulai. Mereka yang masih hidup harus memiliki pilihan untuk menentukan kehidupan selanjutnya. Karenanya ikatan keluarga tidak menentukan siapa yang akan menyelamatkan kehidupan tiap masing-masing seseorang, melainkan yang mampu menentukan itu semua adalah keinginan untuk hidup dan bersiap diri
untuk menghadapi segala resiko yang akan ditempatinya. Pagi itu bapak dan ibuku sudah terlalu lelah. Mereka berdua sudah lelah menghadapi semua yang telah terjadi. Kini pilihannya tepat. Bapak meminta kepada Mas Pangarep dan yang lainnya untuk tidak mengganggunya lagi. Dengan hal itu, Bapak tidak lagi peduli dengan segala praktek pesugihan yang memang sedang dijalankan oleh masing-masing keluarga, baik dari keluarga Ningrat ataupun dari keluarga Brotoseno. Setelah berada di pemakaman, Bapak meletakkan kalung peninggalan Mas Sugeng tepat di dekat liang lahat. Ibu masih menangisi kematian kakaknya itu. Hanya dalam waktu yang singkat, 2 orang keluarga Ningrat telah meninggal dunia. Bu, kita memang seharusnya udah pergi dari sini, Bu. Jelas Bapak. Kita mau kemana, Pak? Kemana saja, Bu, asalkan kita bisa hidup tenang. Tepat di belakang mereka, Mas Pangarep dan juga Mbak Mawar sedang memandangi Bapak dan juga Ibu. Dalam hatinya tidak ada penyesalan sama sekali terkait apa yang memang telah mereka lakukan. Kini hanya Mbak Neneng yang masih tersisa di pemakaman bersama dengan ibu dan juga bapakku. Dari kejauhan, Mas Pangarep dan juga Mbak Mawar sudah mempersiapkan diri untuk meninggalkan mereka yang masih berada di pemakaman. Keduanya tidak ingin menghabiskan waktu dan juga berkeinginan untuk segera memasuki mobil lalu meninggalkan pemakaman. Mesin mobil Mas Pangarep dan juga Mbak Mawar berbunyi. Suaranya memecah belah isakan tangis ibuku yang sedang bersedih. "Pangarep, kau memang jahanam," ucap ibuku sembari memegangi perutnya yang mulai memasuki kehamilan ke-7 bulan itu. Mbak Neneng berjalan meninggalkan bapak dan juga ibuku. Namun bapakku lebih dulu mengucapkan kalimat yang membuatnya terhenti. "Apa langkah selanjutmu, Mbak?" tanya bapak. "Aku sudah tidak memiliki kehidupan lagi. Yang aku pikirkan sekarang adalah bagaimana caranya untuk bisa bertahan hidup," jelas Mbak Neneng. Ia pun kemudian meninggalkan bapak dan ibuku dengan jawaban yang benar-benar sangat ketus. Sampai-sampai bapak masih mempertanyakan apa yang dimaksud dengan bertahan hidup yang diinginkan oleh Mbak Neneng. Mungkinkah Mbak Neneng akan bertahan hidup bersama dengan mereka di rumah itu? Setibanya di rumah, bapak dan ibuku segera memasuki kamar. Mas Pangarep dan juga Mbak Mawar sudah menunggu kedatangan bapak dan juga ibuku. "Arto, izinkan kami berbicara sejenak untuk menjelaskan ini semua," ucap Mas Pangarep. Bapak hanya menengok ke arah Mas Pangarep. Lalu dia kembali memanglingkan mukanya dan tidak berkeinginan sedikitpun untuk mengatakan sebuah kalimat kepada Mas Pangarep. Begitu juga dengan ibuku. Mereka berdua segera membenahi semua barang-barang yang ada di kamar untuk selanjutnya pergi dari rumah yang serasa bagaikan neraka bagi orang-orang yang lemah. Setelah selesai membereskan semua barang-barang, bapak dan ibuku keluar dari kamar. Mereka melihat sisa dari keluarga Ningrat yang masih berada di rumah besar milik Nyi Endang tersebut. Mereka yang tersisa adalah Mbak Mawar, Mas Pangarep, dan juga Mbak Neneng. Ketiganya adalah pion tersisa dari pelaku pesugihan yang mungkin saja akan berubah secara berkala terkait keputusan dari Mbak Neneng sendiri. "Mau pergi kemana kalian?" tanya Mas Pangarep. "Apa urusanmu untuk menanyakan lelakonku ataupun perjalanan nasib?" ucap bapak. "Begini Arto, kami berdua sudah tahu rangkaian rencana kalian semua. Kami tidak butuh ikatan keluarga atau tali persaudaraan yang memang ingin kalian ikatkan kepada kami," jelas bapak. "Baiklah kalau itu pilihanmu. Tapi ada satu hal yang harus kau tahu terkait pesugihan ini." Bapak dan ibuku pun mulai melangkah pergi dan mengabaikan apa yang dikatakan oleh Mas Pangarep serta Mbak Mawar. "Kita semua tidak akan pernah selamat walaupun sudah menjalankan babak baru kehidupan," jelas Mas Pangarep. Jantung bapak berdegup dengan kencang. Bapakku mulai menjatuhkan barang-barang yang dipegangnya di kedua tangannya. Mereka yang sudah berada di rumah ini, mereka akan mati seperti kematian yang sudah terjadi sebelumnya.
ucap Mas Pengarep. Bapak pun kemudian menghadapkan wajahnya ke arah Mas Pengarep. Dengan tatapan yang tajam, Bapak melihat wajah-wajah munafik dari ketiga orang keluarga Ningrat yang tersisa saat itu. Matiku, hidupku, itu bukan urusanmu. Kalian yang bersekutu dengan iblis, aku terkena dampak dari itu semua. Mereka lantas terdiam saat Bapak mengatakan dengan lantang apa yang menjadi isi hatinya. Wajah polos Mbak Neneng juga semakin tertekan akan hal itu. Aku tidak peduli siapa kalian. Kelak jika anakku lahir, aku tidak akan memberitahu hal ini kepadanya. Ini adalah aib terbesar dari keluarga orang-orang yang memiliki garis keturunan tinggi di antara orang-orang lainnya, ucap Bapak. Mbak Neneng pun terkejut mendengar hal itu. Dia lalu memandangi wajah Bapak sembari mengucapkan sesuatu. Aib. Bapak mencoba menenangkan diri. Ia kembali mengangkat barang-barang itu dan perlahan melangkahkan kakinya untuk keluar dari rumah. Namun sebelum itu, entah 15 tahun yang akan datang kita akan tahu siapa yang bertahan hidup dan siapa yang akan hancur duluan. Itu adalah perkataan terakhir dari bapakku untuk meninggalkan rumah tersebut. Bapak dan ibu memilih untuk pergi meninggalkan keluarga Ningrat dan membangun kehidupan barunya di sebuah desa yang lokasinya jauh dari jangkauan. Ya tentu saja, jauh sekali dari jangkauan keluarga Ningrat dan keluarga Protoseno. 3 bulan kemudian, ibu melahirkan anak pertama dari keluarga, diberi nama oleh bapakku dengan nama Rahardian Artonegoro. Anak pertama yang dilahirkan dari keluarga Ningrat ini benar-benar menjadi dobrakan baru bagi keluarga. Bapak dan ibuku sangat menjaga Mas Rahardian dari segala hal-hal yang memang ingin mencelakainya. Semenjak Mas Rahardian lahir, keadaan keluarga semakin membaik. Namun entah mengapa, berita kelahiran dari Mas Rahardian ini itu pun terdengar juga oleh anggota keluarga Ningrat dan yang lainnya. Begitu juga dengan Kang Waris. Dia sendiri sudah memperkirakan jika kelahiran dari Mas Rahardian ini dipenuhi dengan banyaknya ancaman yang diberikan oleh orang-orang luar termasuk dari keluarga Ningrat tersendiri. Hingga suatu hari, hal yang mengejutkan pun terjadi saat dimana ibuku sedang menggendong Mas Rahardian di depan rumah. Ibu mendengar suara sahutan monyet dari atas rumah. Semakin malam suara itu semakin kencang. Hal ini membuat Mas Rahardian menangis dengan kencang. Bapak yang kebetulan sedang berada di luar rumah tidak mengetahui hal ini. Sembari menenangkan Mas Rahardian, ibu kemudian menengok ke arah sebuah pohon yang tangkainya bergoyang-goyang sendiri. Itu pun perlahan mundur untuk masuk ke dalam rumah. Ia jelas tahu jika yang berada di pohon tersebut adalah bagian dari siluman monyet yang dikirimkan oleh keluarga Ningrat kepadanya. Nak, jangan nangis nak. Ibu akan melindungi kamu dari gangguan saudara-saudara kamu yang terkutuk itu, ucap ibuku sembari menenangkan Mas Rahardian. Lalu dari balik pohon tersebut keluarlah sebuah tangan yang memiliki bulu yang sangat lebat. Tidak lama setelah itu, tubuh dari siluman monyet itu menampakkan diri tepat di mana tangisan Mas Rahardian semakin kencang. Ibu pun segera membawa masuk Mas Rahardian. Ia bersembunyi di dalam lemari sembari menenangkan Mas Rahardian. Dari luaran, bunyi suara itu terdengar jelas hingga membuat sekujur tubuh ibuku merinding dibuatnya. Langkah kaki dan suara sahutan monyet terdengar jelas. Ibuku membaca doa sebisa yang ia tahu. Untungnya saat itu Mas Rahardian sudah tidak rewel lagi. Namun batin ibuku masih belum merasa aman. Dia merasa ada sesuatu yang berada di atas lemarinya hingga membuat bagian atasnya berbunyi seperti ada sesuatu yang mendudukinya. Tidak lama kemudian, bunyi gamelan berbunyi. Ibu terkejut mendengar hal itu. Ia tidak mengerti jika kedatangan mereka adalah sekaligus untuk melakukan sebuah ritual penumbalan. Dengan berlangsungnya suara gamelan, Mas Rahardian kecil terbangun. Ia kembali merengek dan juga menangis karena dengar suara aneh
yang terdengar di sekitar kamarnya. Ibuku berusaha untuk menenangkan Mas Rahardian dengan cara apapun. "Nak, jangan nangis nak. Ibu ada di dekat kamu kok." Ajaibnya, Mas Rahardian langsung terdiam. Ia seperti paham apa yang dimaksud dengan ibuku terkait kondisi yang kurang baik ini. Bersama dengan itu, ibu merasakan ada sesuatu yang hadir dan mendatangi kamarnya. Perlahan ia berjalan mendekati lemari tempat ibu bersembunyi. Langkahnya mirip seperti langkah Rojo Gede saat mereka di rumah keluarga Ningrat. Namun ada sesuatu yang membedakan. Bedanya adalah tidak ada suara gemerincing yang dihasilkan dari langkah kaki milik Ratu Gede. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Aura kematian yang dipancarkan dari sosok itu benar-benar kuat. Sampai-sampai ibuku sendiri merasa lemas dibuatnya. Itu berarti mereka semua tidak menyerah untuk mencari tumbal-tumbal berikutnya yang notabene masih memiliki hubungan darah dengan keluarga Ningrat. Dan benar saja, sosok itu berdiri tepat di depan lemari. Ibu mencoba untuk tenang agar sosok yang dimaksud tidak menemukannya. Namun tidak lama berselang, sosok itu menyadari sesuatu. Ia menyadari jika ada seseorang yang akan datang ke rumah. Karenanya siluman monyet itu langsung berlari dan meninggalkan kamar ibuku. Ibuku pun menghela nafas. Ia kemudian keluar perlahan dari lemari. Namun saat dirinya baru saja keluar dari lemari, pandangannya langsung terarah kepada sosok yang sedang berdiri di luar kamar. Dia adalah jin Kolo Ireng, kiriman dari Raden Angkoro. Kenapa kau selalu mengusik keluarga kami?" ucap ibu sembari meneteskan air mata. Jin Kolo Ireng itu hanya memandangi ibuku dengan pandangan yang mengerikan. Sorot matanya yang merah membuat ibuku semakin takut akan sosok yang satu ini. Namun tidak lama kemudian, Jin Kolo Ireng juga pergi meninggalkan rumah. Ia menyadari akan ada sesuatu yang mendatangi rumah. Tubuh ibuku langsung melemas. Ia menahan tubuhnya agar tidak ambruk dan juga tidak membangunkan Mas Rahardian kecil yang sudah tertidur. Lalu dari arah pintu depan rumah, ada seseorang yang mengetuk pintu dengan ketukan yang tidak biasa. Ibuku langsung meletakkan Mas Rahardian kecil di tempat tidurnya, sembari membereskan baju yang sudah berantakan. Ibuku pun melangkah ke arah depan rumah. Lalu dia kemudian membuka pintu dengan perlahan. Dan ternyata yang ada di hadapannya sekarang adalah Mbak Neneng. Mbak Esa, tolong aku Mbak. Maaf Mbak, Mbak gak bisa masuk ke dalam karena di dalam sudah. Tiba-tiba suara tangisan Mas Rahardian terdengar jelas. Anakku, anakku. Ibuku pun segera menuju kamar, namun saat dirinya sudah berada di daun pintu kamar, ibuku melihat sosok wanita dengan mengenakan pakaian serba putih, namun memiliki wajah yang sangat cantik. Ia sedang menggendong Mas Rahardian kecil. Rahardian kecil, kamu siapa? Pertanyaan ibuku pun dijawab dengan menggunakan suara kidung Jawa yang biasa digunakan untuk menidurkan seorang bayi. Tak lelo, lelo ledung. Cep meneng, ojo pijar nangis. Anakku sing bagus rupane, dadio pendekare bongso. Kakak kamu siapa? Tanya ibuku dengan nada penuh ketakutan. Wanita misterius itu menghentikan kidungnya, lalu ia meletakkan kembali Mas Rahardian ke tempat tidurnya. Bersamaan dengan itu, ia berjalan meninggalkan Mas Rahardian dan menuju ke arah tembok hingga menembusnya sembari menyanyikan kidung Jawa lagi. Ibu yang melihat hal mengerikan itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia kemudian menuju ke arah Mas Rahardian yang sudah berada di tempat tidurnya. Anakku, ibu akan menjagamu nak. Kamu gak boleh diambil oleh siapapun, ucap ibuku. Saat ibu sedang menciumi Mas Rahardian, tiba-tiba Mbak Neneng memasuki kamar sembari mengatakan sesuatu. Mbak Esa, itu anakmu. Ibu terkejut mendengar hal itu. Ia kemudian menjaga Mas Rahardian dari tatapan tajam Mbak Neneng yang memandangi tubuh Mas Rahardian. Ada perlu apa Mbak Neneng kesini? Tanya ibu kepada Mbak Neneng. Mbak Neneng melangkahkan kakinya untuk mendekati ibuku. Namun dengan cepat ibuku langsung mengambil sebuah gunting dan mengancam Mbak Neneng untuk tidak mendekat.
Satu langkah lagi Mbak Neneng ke arahku, aku tidak akan segan untuk menusuk leher Mbak Neneng. Mbak Esa, dengarkan aku dulu. Ah, diam. Keluar kamu dari rumahku. Jangan ganggu ketenangan keluargaku lagi. Mbak Neneng hanya terdiam. Ia pun akhirnya menuruti apa yang diinginkan oleh Mbak Esa kepadanya. Namun sebelum Mbak Neneng keluar, dia menyampaikan sesuatu hal yang mungkin saja ibuku tidak mengetahuinya. Aku kemari ingin mengatakan sesuatu bahwa Raden Angkoro telah menduduki rumah keluarga Ningrat. Setelah mengatakan hal tersebut, Mbak Neneng langsung keluar dari rumah. Ia pun kemudian meninggalkan rumah. Ibu yang sempat mendengar perubahan itu hanya terdiam. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Awalnya ibu tidak mengurusi apa yang baru saja dikatakan oleh Mbak Neneng barusan. Namun, jika memang Mbak Neneng meminta tolong kepada ibu, itu berarti ada sesuatu yang baru saja terjadi di sana. Akan tetapi mengapa Jin Kolo Ireng dan siluman ketek mendatangi rumah? Lalu suara gamelan dan suara ritual itu, apakah pihak keluarga Ningrat ingin menumbalkan Rahardian? Jika memang ingin mengambil Rahardian, mengapa siluman monyet itu hanya berdiri di depan lemari? Dan mengapa juga sosok Jin Kolo Ireng tidak menyerangnya? Lalu siapa wanita cantik yang menimang Mas Rahardian sembari menyanyikan Kidung Jawa? Apakah ada hubungannya dengan garis keturunan Rahardian atau memang sebuah kebetulan saja? Dan cerita pun masih berlanjut lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu memasuki part yang ke-10. Jadi untuk kalian yang belum menonton part awalnya, saya akan ngasih linknya di kolom deskripsi ataupun di video itu ya teman-teman, untuk kalian menuju part-part yang sebelumnya. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini. Dan juga kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.